LG 29WL500. Kalian tertarik beli ultrawide 29 inch di 2020? Ya, ini adalah monitor satu-satunya yang bisa kalian beli. This is the future. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2020. Thanks untuk LG yang udah kirimin kita produk ultrawide ini. Kalau kalian udah nonton video LG 29WN600, ya ini bisa dibilang versi murahnya dengan cut berbagai fitur di WN600. Aksesorisnya kita dapat manual book dan CD, kita cuekin tentunya. Adapter power, ya adapternya udah di luar. Satu kabel HDMI, kaki dan standnya dari kualitas yang bagus dan tebel. Dan kalau gua nggak salah inget, mungkin ini sama dengan yang ada di MK600. 24 MK600, biar lengkap. Ada baut untuk kaki monitornya dan juga terakhir ada plastik untuk pemanis di monitor ini, ya nutupin bautannya lah. Dan dari 5 monitor LG yang disponsorin LG kirimin ke kita, ya 4 diantaranya ya bodi belakangnya sama kayak gini, cuma di WN600 putih aja ya. Kalau kalian bilang gue bosen, ya gue bosen sih ya. Tapi sebenarnya memang desain ini clean dan bagus sebenarnya. Bahan yang dipakai juga terkesan mewah, kasar batu pasir gitulah. Guanya aja mungkin yang udah keseringan lihat ini, jadi nggak ada hal yang istimewa lagi lah. Bagian belakangnya ada logo LG di sana, lubang keluar panasnya monitor ini, VESA mount 10x10 cm, dan bagian port di sebelah bagian kanan yang kasih ke kita itu simple banget. Di sini LG cuma kasih ke kita 2 port HDMI 2.0, audio out dan port power. That's it. Nggak adanya port DP sih di harga segini agak gimana gitu ya rasanya buat gue ya. Untuk bagian bawah monitor ini ada 2 lubang yang kalau gue lihat sih sepertinya ini ada tipe yang ada speakernya ya, mungkin nggak masuk di Indonesia. Tapi di sini fungsinya ya jadi cuma buat keluar panas saja. Dan pastinya ada tombol pengaturan OSD yang udah joystick dan memang di LG paling enak dan paling make sense dari berbagai brand yang udah gue coba, udah pastilah. OSD dia udah the best. Awalnya gue pikir ini versi murahnya dari WN600, tapi ternyata bagian depannya itu beda banget. Modelnya sih udah bezel-less, tapi tebel 3-side bezel-lessnya itu 1,2 cm. Ini terkesannya lebar banget sih, kiri dan kanan dan atas gitu ya. Estetikanya jauh banget lah dari WN600, karena WN600 lebih tipis. Spek monitor ini di website LG 29 inch flat, IPS panel 75 Hz, resolusi 2560x1080p. Respon time-nya 5 millisecond, GTG di mode faster, brightness-nya di 250 nits standar dengan kontras 1000:1, tipikal. Color gamutnya di sRGB 99%, support FreeSync yang sayangnya di sini nggak bisa G-Sync compatible karena nggak ada display port. HDR10 yang kembali gue mesti ngomong gue nggak tahu gimana liatnya atau ngukurnya apa gitu ya. Website display SDR juga bahasanya marketing banget untuk sertifikasi ini. Gue jadi ya cuma bisa pasrah percaya aja lah ini SDR 10. Untuk panel bit depth-nya gue mesti cek di display specification, dan monitor ini 8 bits campuran artinya 6 bits plus FRC. Ya ini standar banget lah di 2020. Gue rasa hampir semua monitor di harga segini segitu. Bit depth-nya segitu. Untuk spek sih ya nggak ada yang spesial banget dan kita langsung aja tes data color pakai Spider X Elite tentunya. Color gamutnya kita di sini dapetin 100% sRGB, 81% Adobe RGB, 82% P3 dan 76% NTSC. Untuk tone responnya di sini ya agak kurang, hasilnya itu di bawah gamma 2,2 dan lengkungan itu cukup jauh offside-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk brightness-nya ya biasa aja ya, pas kalian mentokin ke 100% di OSD cuma dapat 225,5 nits. Kontrasnya di sini 1050:1 dengan white point 7300 yang di sini ya agak kebiruan. Untuk color uniformity-nya di monitor ini rapi banget sih. Maxnya cuma di 1,3 delta E dan lainnya rata-rata di bawah 1 delta E bahkan. Data ini kita lihat di pengetesan 100% brightness. Dan luminance uniformity-nya sih masih bisa dibilang oke lah. Pengetesan di 100% brightness, max di 11% di 3 titik, dan sisanya ya di bawah itu. Untuk color akurasinya menurut kita masuk ke kelas biasa aja. Maxnya di 4,94 dengan average rata-rata di 2,03. Dan ketika kita kalibrasi baru kelihatan kualitas panelnya bisa push sampai rapi banget. Maxnya turun jadi 3,89 dan average-nya terjun sampai 0,52. Overall rating data color sebelum dikalibrasi sih kasih nilai kok 3,5 poin. Hasil dari data color, test bleeding dan OSD kalian bisa cek videonya di atas sini.
Monitor ini kita bisa dapetin di harga 2,9 juta. Linknya ada di deskripsi kalau kalian mau. LG kasih kita garansi 1+2 biasa, 1 tahun garansi full dan 2 tahun sisanya servis aja. Untuk 29 inch ultrawide sih LG bisa dibilang nggak ada saingan sama sekali. Cuma dia aja yang main di kelas ini. Di lain kata ya kalau lu cari ultrawide di 29 inch ya cuma ada LG gitu ya. Tapi kalau dari sisi harganya kita bisa lihat monitor di spek lainnya. Ini saingan-saingan yang bukan saingan ya, yang bisa lu beli di harga segini. Pertama ada ViewSonic VA27192K IPS 1440p 60Hz, speaker HDMI DP 3,2 juta. Berikutnya ada Lenovo Q27Q IPS 1440p 60Hz, speaker HDMI DisplayPort 3,8 juta. Berikutnya Dell U2419H udah kalibrasi pabrik IPS 1080p 60Hz, ergonomic stand 3,450. Dan pastinya saingannya ViewSonic VP2458 sudah kalibrasi pabrik juga IPS Full HD 60Hz, ergonomic stand 3450 juga. Buat gue tetap aja sih selama ultrawide itu lebih mahal dibanding harga dual monitor sejenisnya, ya menurut gue nggak ada yang spesial gimana. Secara nggak langsung ultrawide sebenarnya mau memberikan solusi daripada lu pakai 24 inch dua monitor dengan aspek rasio 16:9 × 2. Kan ada bezelnya di tengah-tengah kan ganggu buat sebagian orang. Ya mending lu pilih ultrawide tanpa bezel tapi ya cuma 21:9 aspek rasionya. Masalahnya harganya yang di sini sama dengan dual monitor 24 inch. Tapi kita dapetin aspek rasio lebih sempit gitu. Dan ini 1080p ultrawide-nya guys. Dimana kalian bisa lihat di sini perbandingannya saat gue buka 4 tab Chrome video YouTube. Di Full HD 1080p ultrawide dan 1440p ultrawide. Kalian bisa bandingin sendiri hasil. Konten yang kalian dapetin tuh jauh banget lah. Jauh banget itu. Tapi kembali lagi ini 29 inch ya. Kalau dipasang 1440 juga kekecilan juga jadi aneh ya. Ya mungkin gua agak sedikit bias lah ya. Karena udah pegang Xiaomi 34 inch yang gua suka banget. Dan Xiaomi nunjukin ke kita kalau dia bisa jual monitor 34 inch ultrawide 1440p 144Hz. Harganya tuh lebih murah dibanding dual monitor sekelasnya yaitu 27 inch 1440p 60Hz bahkan. Masih lebih murah ultrawide-nya. Ya gue bandingin kedua segmen itu di harga negara China ya, di sana ya, bukan banding sama Indonesia ya, pasti beda banget supaya valid aja. Jadi semuanya gue bandingin, gue coba lihat di sana di China dua segmen itu bagaimana bertarungnya. Ya ultrawide Xiaomi tetap lebih murah. Ya gimana menurut kalian monitor di sebelah gue ini, kalian mau beli? Buat gue sih nggak ada yang spesial, nggak ada yang spesial banget. Tapi monitor ini dilihat dari harga dan speknya itu lebih ke arah menyediakan sebuah segmen yang memang di pasaran mungkin ada yang mau. Dan memang cuma LG lah yang menyediakannya. Itu review kita, gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap